ما بيك لحم أبك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya cintai, semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman indah dalam perjalanan umroh bersama keluarga yang tentunya penuh berkah dan pelajaran yang sangat berarti. Pada tahun 2019, saya bersama keluarga, termasuk anak-anak, melakukan perjalanan umroh bersama Biro Perjalanan Esa Baitul. Kami berangkat berlima, dan di tahun berikutnya, tepatnya pada 2022, kami kembali melakukan umroh bersama biro yang sama. Tidak hanya itu, pada tahun 2023, tepatnya di bulan Ramadan, kami kembali berangkat berdua. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali bersama biro perjalanan lain, yaitu pada tahun 2014. Pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, apa sih yang membuat saya dan keluarga memilih untuk berulang kali melakukan perjalanan umroh bersama biro yang sama? Jawabannya sangat sederhana, yaitu kenyamanan dan pengalaman yang telah kami rasakan. Pembimbingnya sudah berpengalaman dan guru-gurunya juga sangat memahami kebutuhan kami. Kami sudah mengenal baik dengan direktur dan owner biro ini, yang tentunya membuat kami merasa lebih nyaman. Selain itu, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, lebih mendalam dan lebih terperinci, dibandingkan dengan biro lainnya yang hanya memberikan panduan dasar dan doa standar. Salah satu hal yang kami rasakan sangat berbeda adalah betapa pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang doa-doa yang dapat kita panjatkan di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah, tempat yang sangat kita rindukan di Madinah. Kami diberi kesempatan untuk mendalami doa-doa yang sangat spesial, dan tentunya ini memberikan pengalaman spiritual yang lebih bermakna dibandingkan dengan perjalanan umroh sebelumnya. Menabung untuk umroh menjadi hal yang kami lakukan dengan konsisten. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga terkesan sangat besar. Namun bagi kami, itu bukanlah masalah. Kami menyisihkan penghasilan secara rutin, sedikit demi sedikit. Bahkan saya memiliki tabungan khusus yang saya sebut kaleng umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan uang receh 20.000 atau 50.000, saya selalu menyisihkannya untuk tujuan mulia ini. Dengan niat yang ikhlas dan pengharapan yang tinggi kepada Allah, kami yakin Allah akan mencukupi rezeki kami untuk dapat berangkat. Selain menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama di hari Jumat. Saya meyakini bahwa sedekah akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bahkan, dengan sedekah yang kami lakukan, Allah membalasnya lebih banyak lagi. Misalnya, setelah menghabiskan biaya besar untuk umroh, kami selalu merasakan kemudahan dan kelancaran rezeki yang datang dari arah yang tidak kami duga. Bagi saya, umroh bukan hanya tentang beribadah di tanah suci, tapi juga tentang mendoakan orang-orang yang kita cintai. Banyak sekali doa-doa yang saya titipkan untuk keluarga, saudara, teman-teman, bahkan bagi mereka yang membutuhkan doa. Dan alhamdulillah, banyak doa yang dikabulkan. Banyak dari mereka yang mengalami kelancaran dalam hidup, seperti anak yang sudah lulus kuliah, atau mereka yang diberi kemudahan dalam usaha dan kesehatan. Kini, setelah beberapa kali melakukan umroh, saya merasa banyak perubahan positif dalam hidup kami. Hidup kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak sudah bisa mandiri. Dan yang terpenting, kami diberi kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik. Kami tidak lagi terbebani dengan masalah duniawi. Dan yang utama adalah beribadah sebaik mungkin. Satu hal yang saya selalu ingat adalah, beribadah itu bukan hanya tentang fisik, tapi tentang hati yang tulus. Saya berpesan kepada keluarga dan teman-teman, terutama yang muda-muda,
agar tidak menunda untuk beribadah. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu, ayo manfaatkan kesempatan untuk beribadah, seperti melakukan umroh dan haji, karena kesempatan itu sangat berharga dan tidak bisa diulang. Dan di setiap perjalanan umroh, kami juga menyampaikan doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa. Ini adalah bentuk kebaikan yang dapat kami bagi, dan tentunya menjadi amal jariah bagi kami. Allah yang Maha Pengasih akan membalas setiap doa dan niat baik kita dengan berlipat ganda. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa kehidupan ini tidak akan berarti tanpa keberkahan dari Allah. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan terus berdoa agar kita selalu diberi kesempatan untuk beribadah lebih baik, termasuk melakukan perjalanan umroh dan haji. Semoga doa kita semua dikabulkan, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk beribadah. Nama Nitur, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924 WhatsApp. ملا بيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya cintai, semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman indah dalam perjalanan umroh bersama keluarga yang tentunya penuh berkah dan pelajaran yang sangat berarti. Pada tahun 2019, saya bersama keluarga, termasuk anak-anak, melakukan perjalanan umroh bersama Biro Perjalanan Esa Baitul. Kami berangkat berlima, dan di tahun berikutnya, tepatnya pada 2022, kami kembali melakukan umroh bersama biro yang sama. Tidak hanya itu, pada tahun 2023, tepatnya di bulan Ramadan, kami kembali berangkat berdua. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali bersama biro perjalanan lain, yaitu pada tahun 2014. Pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, apa sih yang membuat saya dan keluarga memilih untuk berulang kali melakukan perjalanan umroh bersama biro yang sama? Jawabannya sangat sederhana, yaitu kenyamanan dan pengalaman yang telah kami rasakan. Pembimbingnya sudah berpengalaman dan guru-gurunya juga sangat memahami kebutuhan kami. Kami sudah mengenal baik dengan direktur dan owner biro ini, yang tentunya membuat kami merasa lebih nyaman. Selain itu, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, lebih mendalam dan lebih terperinci, dibandingkan dengan biro lainnya yang hanya memberikan panduan dasar dan doa standar. Salah satu hal yang kami rasakan sangat berbeda adalah betapa pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang doa-doa yang dapat kita panjatkan di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah, tempat yang sangat kita rindukan di Madinah. Kami diberi kesempatan untuk mendalami doa-doa yang sangat spesial, dan tentunya ini memberikan pengalaman spiritual yang lebih bermakna dibandingkan dengan perjalanan umroh sebelumnya. Menabung untuk umroh menjadi hal yang kami lakukan dengan konsisten. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga terkesan sangat besar, namun bagi kami, itu bukanlah masalah. Kami menyisihkan penghasilan secara rutin, sedikit demi sedikit. Bahkan saya memiliki tabungan khusus yang saya sebut kaleng umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan uang receh 20.000 atau 50.000, saya selalu menyisihkannya untuk tujuan mulia ini. Dengan niat yang ikhlas dan pengharapan yang tinggi kepada Allah, kami yakin Allah akan mencukupi rezeki kami untuk dapat berangkat. Selain menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama di hari Jumat.
Saya meyakini bahwa sedekah akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bahkan, dengan sedekah yang kami lakukan, Allah membalasnya lebih banyak lagi. Misalnya, setelah menghabiskan biaya besar untuk umroh, kami selalu merasakan kemudahan dan kelancaran rezeki yang datang dari arah yang tidak kami duga. Bagi saya, umroh bukan hanya tentang beribadah di tanah suci, tapi juga tentang mendoakan orang-orang yang kita cintai. Banyak sekali doa-doa yang saya titipkan untuk keluarga, saudara, teman-teman, bahkan bagi mereka yang membutuhkan doa. Dan alhamdulillah, banyak doa yang dikabulkan. Banyak dari mereka yang mengalami kelancaran dalam hidup, seperti anak yang sudah lulus kuliah, atau mereka yang diberi kemudahan dalam usaha dan kesehatan. Kini, setelah beberapa kali melakukan umroh, saya merasa banyak perubahan positif dalam hidup kami. Hidup kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak sudah bisa mandiri. Dan yang terpenting, kami diberi kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik. Kami tidak lagi terbebani dengan masalah duniawi. Dan yang utama adalah beribadah sebaik mungkin. Satu hal yang saya selalu ingat adalah beribadah itu bukan hanya tentang fisik, tapi tentang hati yang tulus. Saya berpesan kepada keluarga dan teman-teman, terutama yang muda-muda, agar tidak menunda untuk beribadah. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu, ayo manfaatkan kesempatan untuk beribadah, seperti melakukan umroh dan haji, karena kesempatan itu sangat berharga dan tidak bisa diulang. Dan di setiap perjalanan umroh, kami juga menyampaikan doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa. Ini adalah bentuk kebaikan yang dapat kami bagi, dan tentunya menjadi amal jariah bagi kami. Allah yang Maha Pengasih akan membalas setiap doa dan niat baik kita dengan berlipat ganda. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa kehidupan ini tidak akan berarti tanpa keberkahan dari Allah. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan terus berdoa agar kita selalu diberi kesempatan untuk beribadah lebih baik, termasuk melakukan perjalanan umroh dan haji. Semoga doa kita semua dikabulkan, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk beribadah. Nama Nitur, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924 WhatsApp. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya cintai, semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman indah dalam perjalanan umroh bersama keluarga yang tentunya penuh berkah dan pelajaran yang sangat berarti. Pada tahun 2019, saya bersama keluarga, termasuk anak-anak, melakukan perjalanan umroh bersama Biro Perjalanan Esa Baitul. Kami berangkat berlima, dan di tahun berikutnya, tepatnya pada 2022, kami kembali melakukan umroh bersama biro yang sama. Tidak hanya itu, pada tahun 2023, tepatnya di bulan Ramadan, kami kembali berangkat berdua. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali bersama biro perjalanan lain, yaitu pada tahun 2014. Pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, apa sih yang membuat saya dan keluarga memilih untuk berulang kali melakukan perjalanan umroh bersama biro yang sama? Jawabannya sangat sederhana, yaitu kenyamanan dan pengalaman yang telah kami rasakan. Pembimbingnya sudah berpengalaman dan guru-gurunya juga sangat memahami kebutuhan kami. Kami sudah mengenal baik dengan direktur dan owner biro ini, yang tentunya membuat kami merasa lebih nyaman. Selain itu,
ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, lebih mendalam dan lebih terperinci dibandingkan dengan biro lainnya yang hanya memberikan panduan dasar dan doa standar. Salah satu hal yang kami rasakan sangat berbeda adalah betapa pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang doa-doa yang dapat kita panjatkan di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah, tempat yang sangat kita rindukan di Madinah. Kami diberi kesempatan untuk mendalami doa-doa yang sangat spesial, dan tentunya ini memberikan pengalaman spiritual yang lebih bermakna dibandingkan dengan perjalanan umroh sebelumnya. Menabung untuk umroh menjadi hal yang kami lakukan dengan konsisten. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga terkesan sangat besar. Namun bagi kami, itu bukanlah masalah. Kami menyisihkan penghasilan secara rutin, sedikit demi sedikit. Bahkan saya memiliki tabungan khusus yang saya sebut kaleng umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan uang receh 20.000 atau 50.000, saya selalu menyisihkannya untuk tujuan mulia ini. Dengan niat yang ikhlas dan pengharapan yang tinggi kepada Allah, kami yakin Allah akan mencukupi rezeki kami untuk dapat berangkat. Selain menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama di hari Jumat. Saya meyakini bahwa sedekah akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bahkan, dengan sedekah yang kami lakukan, Allah membalasnya lebih banyak lagi. Misalnya, setelah menghabiskan biaya besar untuk umroh, kami selalu merasakan kemudahan dan kelancaran rezeki yang datang dari arah yang tidak kami duga. Bagi saya, umroh bukan hanya tentang beribadah di tanah suci, tapi juga tentang mendoakan orang-orang yang kita cintai. Banyak sekali doa-doa yang saya titipkan untuk keluarga, saudara, teman-teman, bahkan bagi mereka yang membutuhkan doa. Dan alhamdulillah, banyak doa yang dikabulkan. Banyak dari mereka yang mengalami kelancaran dalam hidup, seperti anak yang sudah lulus kuliah, atau mereka yang diberi kemudahan dalam usaha dan kesehatan. Kini, setelah beberapa kali melakukan umroh, saya merasa banyak perubahan positif dalam hidup kami. Hidup kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak sudah bisa mandiri. Dan yang terpenting, kami diberi kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik. Kami tidak lagi terbebani dengan masalah duniawi. Dan yang utama adalah beribadah sebaik mungkin. Satu hal yang saya selalu ingat adalah beribadah itu bukan hanya tentang fisik, tapi tentang hati yang tulus. Saya berpesan kepada keluarga dan teman-teman, terutama yang muda-muda, agar tidak menunda untuk beribadah. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu, ayo manfaatkan kesempatan untuk beribadah, seperti melakukan umroh dan haji, karena kesempatan itu sangat berharga dan tidak bisa diulang. Dan di setiap perjalanan umroh, kami juga menyampaikan doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa. Ini adalah bentuk kebaikan yang dapat kami bagi, dan tentunya menjadi amal jariah bagi kami. Allah yang Maha Pengasih akan membalas setiap doa dan niat baik kita dengan berlipat ganda. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa kehidupan ini tidak akan berarti tanpa keberkahan dari Allah. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan terus berdoa agar kita selalu diberi kesempatan untuk beribadah lebih baik, termasuk melakukan perjalanan umroh dan haji. Semoga doa kita semua dikabulkan, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk beribadah. Namanitur, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924 WhatsApp. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para jamaah yang saya cintai, semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman indah dalam perjalanan umroh bersama keluarga yang tentunya penuh berkah dan pelajaran yang sangat berarti. Pada tahun 2019, saya bersama keluarga, termasuk anak-anak, melakukan perjalanan umroh bersama Biro Perjalanan Esa Baitul. Kami berangkat berlima, dan di tahun berikutnya, tepatnya pada 2022, kami kembali melakukan umroh bersama biro yang sama. Tidak hanya itu, pada tahun 2023, tepatnya di bulan Ramadan, kami kembali berangkat berdua. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali bersama biro perjalanan lain, yaitu pada tahun 2014. Pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, apa sih yang membuat saya dan keluarga memilih untuk berulang kali melakukan perjalanan umroh bersama biro yang sama? Jawabannya sangat sederhana, yaitu kenyamanan dan pengalaman yang telah kami rasakan. Pembimbingnya sudah berpengalaman dan guru-gurunya juga sangat memahami kebutuhan kami. Kami sudah mengenal baik dengan direktur dan owner biro ini, yang tentunya membuat kami merasa lebih nyaman. Selain itu, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, lebih mendalam dan lebih terperinci, dibandingkan dengan biro lainnya yang hanya memberikan panduan dasar dan doa standar. Salah satu hal yang kami rasakan sangat berbeda adalah betapa pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang doa-doa yang dapat kita panjatkan di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah, tempat yang sangat kita rindukan di Madinah. Kami diberi kesempatan untuk mendalami doa-doa yang sangat spesial, dan tentunya ini memberikan pengalaman spiritual yang lebih bermakna dibandingkan dengan perjalanan umroh sebelumnya. Menabung untuk umroh menjadi hal yang kami lakukan dengan konsisten. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga terkesan sangat besar. Namun bagi kami, itu bukanlah masalah. Kami menyisihkan penghasilan secara rutin, sedikit demi sedikit. Bahkan saya memiliki tabungan khusus yang saya sebut kaleng umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan uang receh 20.000 atau 50.000, saya selalu menyisihkannya untuk tujuan mulia ini. Dengan niat yang ikhlas dan pengharapan yang tinggi kepada Allah, kami yakin Allah akan mencukupi rezeki kami untuk dapat berangkat. Selain menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama di hari Jumat. Saya meyakini bahwa sedekah akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bahkan, dengan sedekah yang kami lakukan, Allah membalasnya lebih banyak lagi. Misalnya, setelah menghabiskan biaya besar untuk umroh, kami selalu merasakan kemudahan dan kelancaran rezeki yang datang dari arah yang tidak kami duga. Bagi saya, umroh bukan hanya tentang beribadah di tanah suci, tapi juga tentang mendoakan orang-orang yang kita cintai. Banyak sekali doa-doa yang saya titipkan untuk keluarga, saudara, teman-teman, bahkan bagi mereka yang membutuhkan doa. Dan alhamdulillah, banyak doa yang dikabulkan. Banyak dari mereka yang mengalami kelancaran dalam hidup, seperti anak yang sudah lulus kuliah, atau mereka yang diberi kemudahan dalam usaha dan kesehatan. Kini, setelah beberapa kali melakukan umroh, saya merasa banyak perubahan positif dalam hidup kami. Hidup kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak sudah bisa mandiri, dan yang terpenting, kami diberi kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik. Kami tidak lagi terbebani dengan masalah duniawi, dan yang utama adalah beribadah sebaik mungkin. Satu hal yang saya selalu ingat adalah, beribadah itu bukan hanya tentang fisik, tapi tentang hati yang tulus. Saya berpesan kepada keluarga dan teman-teman, terutama yang muda-muda, agar tidak menunda untuk beribadah. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu, ayo manfaatkan kesempatan untuk beribadah, seperti melakukan umroh dan haji, karena kesempatan itu sangat berharga dan tidak bisa diulang. Dan di setiap perjalanan umroh,
kami juga menyampaikan doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa. Ini adalah bentuk kebaikan yang dapat kami bagi dan tentunya menjadi amal jariah bagi kami. Allah yang Maha Pengasih akan membalas setiap doa dan niat baik kita dengan berlipat ganda. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa kehidupan ini tidak akan berarti tanpa keberkahan dari Allah. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan terus berdoa agar kita selalu diberi kesempatan untuk beribadah lebih baik, termasuk melakukan perjalanan umroh dan haji. Semoga doa kita semua dikabulkan, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk beribadah. Nama Nitur, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924 WhatsApp. ملابيك لحمابك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya cintai, semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman indah dalam perjalanan umroh bersama keluarga yang tentunya penuh berkah dan pelajaran yang sangat berarti. Pada tahun 2019, saya bersama keluarga, termasuk anak-anak, melakukan perjalanan umroh bersama Biro Perjalanan Esa Baitul. Kami berangkat berlima, dan di tahun berikutnya, tepatnya pada 2022, kami kembali melakukan umroh bersama biro yang sama. Tidak hanya itu, pada tahun 2023, tepatnya di bulan Ramadan, kami kembali berangkat berdua. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali bersama biro perjalanan lain, yaitu pada tahun 2014. Pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, apa sih yang membuat saya dan keluarga memilih untuk berulang kali melakukan perjalanan umroh bersama biro yang sama? Jawabannya sangat sederhana, yaitu kenyamanan dan pengalaman yang telah kami rasakan. Pembimbingnya sudah berpengalaman dan guru-gurunya juga sangat memahami kebutuhan kami. Kami sudah mengenal baik dengan direktur dan owner biro ini, yang tentunya membuat kami merasa lebih nyaman. Selain itu, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, lebih mendalam dan lebih terperinci, dibandingkan dengan biro lainnya yang hanya memberikan panduan dasar dan doa standar. Salah satu hal yang kami rasakan sangat berbeda adalah betapa pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang doa-doa yang dapat kita panjatkan di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah, tempat yang sangat kita rindukan di Madinah. Kami diberi kesempatan untuk mendalami doa-doa yang sangat spesial, dan tentunya ini memberikan pengalaman spiritual yang lebih bermakna dibandingkan dengan perjalanan umroh sebelumnya. Menabung untuk umroh menjadi hal yang kami lakukan dengan konsisten. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga terkesan sangat besar, namun bagi kami, itu bukanlah masalah. Kami menyisihkan penghasilan secara rutin, sedikit demi sedikit. Bahkan saya memiliki tabungan khusus yang saya sebut kaleng umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan uang receh 20.000 atau 50.000, saya selalu menyisihkannya untuk tujuan mulia ini. Dengan niat yang ikhlas dan pengharapan yang tinggi kepada Allah, kami yakin Allah akan mencukupi rezeki kami untuk dapat berangkat. Selain menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama di hari Jumat. Saya meyakini bahwa sedekah akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bahkan, dengan sedekah yang kami lakukan, Allah membalasnya lebih banyak lagi. Misalnya, setelah menghabiskan biaya besar untuk umroh,
kami selalu merasakan kemudahan dan kelancaran rezeki yang datang dari arah yang tidak kami duga. Bagi saya, umroh bukan hanya tentang beribadah di tanah suci, tapi juga tentang mendoakan orang-orang yang kita cintai. Banyak sekali doa-doa yang saya titipkan untuk keluarga, saudara, teman-teman, bahkan bagi mereka yang membutuhkan doa. Dan alhamdulillah, banyak doa yang dikabulkan. Banyak dari mereka yang mengalami kelancaran dalam hidup, seperti anak yang sudah lulus kuliah, atau mereka yang diberi kemudahan dalam usaha dan kesehatan. Kini, setelah beberapa kali melakukan umroh, saya merasa banyak perubahan positif dalam hidup kami. Hidup kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak sudah bisa mandiri, dan yang terpenting, kami diberi kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik. Kami tidak lagi terbebani dengan masalah duniawi, dan yang utama adalah beribadah sebaik mungkin. Satu hal yang saya selalu ingat adalah, beribadah itu bukan hanya tentang fisik, tapi tentang hati yang tulus. Saya berpesan kepada keluarga dan teman-teman, terutama yang muda-muda, agar tidak menunda untuk beribadah. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu, ayo manfaatkan kesempatan untuk beribadah, seperti melakukan umroh dan haji, karena kesempatan itu sangat berharga dan tidak bisa diulang. Dan di setiap perjalanan umroh, kami juga menyampaikan doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa. Ini adalah bentuk kebaikan yang dapat kami bagi, dan tentunya menjadi amal jariah bagi kami. Allah yang Maha Pengasih akan membalas setiap doa dan niat baik kita dengan berlipat ganda. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa kehidupan ini tidak akan berarti tanpa keberkahan dari Allah. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan terus berdoa agar kita selalu diberi kesempatan untuk beribadah lebih baik, termasuk melakukan perjalanan umroh dan haji. Semoga doa kita semua dikabulkan, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk beribadah. Nama Nitur, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924 WhatsApp. ملابيك لحمابك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya cintai, semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman indah dalam perjalanan umroh bersama keluarga yang tentunya penuh berkah dan pelajaran yang sangat berarti. Pada tahun 2019, saya bersama keluarga, termasuk anak-anak, melakukan perjalanan umroh bersama Biro Perjalanan Esa Baitul. Kami berangkat berlima, dan di tahun berikutnya, tepatnya pada 2022, kami kembali melakukan umroh bersama biro yang sama. Tidak hanya itu, pada tahun 2023, tepatnya di bulan Ramadan, kami kembali berangkat berdua. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali bersama biro perjalanan lain, yaitu pada tahun 2014. Pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, apa sih yang membuat saya dan keluarga memilih untuk berulang kali melakukan perjalanan umroh bersama biro yang sama? Jawabannya sangat sederhana, yaitu kenyamanan dan pengalaman yang telah kami rasakan. Pembimbingnya sudah berpengalaman dan guru-gurunya juga sangat memahami kebutuhan kami. Kami sudah mengenal baik dengan direktur dan owner biro ini, yang tentunya membuat kami merasa lebih nyaman. Selain itu, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, lebih mendalam dan lebih terperinci, dibandingkan dengan biro lainnya yang hanya memberikan panduan dasar dan doa standar.
Salah satu hal yang kami rasakan sangat berbeda adalah betapa pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang doa-doa yang dapat kita panjatkan di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah, tempat yang sangat kita rindukan di Madinah. Kami diberi kesempatan untuk mendalami doa-doa yang sangat spesial, dan tentunya ini memberikan pengalaman spiritual yang lebih bermakna dibandingkan dengan perjalanan umroh sebelumnya. Menabung untuk umroh menjadi hal yang kami lakukan dengan konsisten. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga terkesan sangat besar. Namun bagi kami, itu bukanlah masalah. Kami menyisihkan penghasilan secara rutin, sedikit demi sedikit. Bahkan saya memiliki tabungan khusus yang saya sebut kaleng umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan uang receh 20.000 atau 50.000, saya selalu menyisihkannya untuk tujuan mulia ini. Dengan niat yang ikhlas dan pengharapan yang tinggi kepada Allah, kami yakin Allah akan mencukupi rezeki kami untuk dapat berangkat. Selain menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama di hari Jumat. Saya meyakini bahwa sedekah akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bahkan, dengan sedekah yang kami lakukan, Allah membalasnya lebih banyak lagi. Misalnya, setelah menghabiskan biaya besar untuk umroh, kami selalu merasakan kemudahan dan kelancaran rezeki yang datang dari arah yang tidak kami duga. Bagi saya, umroh bukan hanya tentang beribadah di tanah suci, tapi juga tentang mendoakan orang-orang yang kita cintai. Banyak sekali doa-doa yang saya titipkan untuk keluarga, saudara, teman-teman, bahkan bagi mereka yang membutuhkan doa. Dan alhamdulillah, banyak doa yang dikabulkan. Banyak dari mereka yang mengalami kelancaran dalam hidup, seperti anak yang sudah lulus kuliah, atau mereka yang diberi kemudahan dalam usaha dan kesehatan. Kini, setelah beberapa kali melakukan umroh, saya merasa banyak perubahan positif dalam hidup kami. Hidup kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak sudah bisa mandiri. Dan yang terpenting, kami diberi kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik. Kami tidak lagi terbebani dengan masalah duniawi. Dan yang utama adalah beribadah sebaik mungkin. Satu hal yang saya selalu ingat adalah beribadah itu bukan hanya tentang fisik, tapi tentang hati yang tulus. Saya berpesan kepada keluarga dan teman-teman, terutama yang muda-muda, agar tidak menunda untuk beribadah. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu, ayo manfaatkan kesempatan untuk beribadah, seperti melakukan umroh dan haji, karena kesempatan itu sangat berharga dan tidak bisa diulang. Dan di setiap perjalanan umroh, kami juga menyampaikan doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa. Ini adalah bentuk kebaikan yang dapat kami bagi, dan tentunya menjadi amal jariah bagi kami. Allah yang Maha Pengasih akan membalas setiap doa dan niat baik kita dengan berlipat ganda. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa kehidupan ini tidak akan berarti tanpa keberkahan dari Allah. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan terus berdoa agar kita selalu diberi kesempatan untuk beribadah lebih baik, termasuk melakukan perjalanan umroh dan haji. Semoga doa kita semua dikabulkan, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk beribadah. Namanitur, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924 WhatsApp. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya cintai, semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman indah dalam perjalanan umroh bersama keluarga yang tentunya penuh berkah dan pelajaran yang sangat berarti. Pada tahun 2019, saya bersama keluarga, termasuk anak-anak, melakukan perjalanan umroh bersama Biro Perjalanan Esa Baitul. Kami berangkat berlima, dan di tahun berikutnya, tepatnya pada 2022, kami kembali melakukan umroh bersama biro yang sama. Tidak hanya itu, pada tahun 2023, tepatnya di bulan Ramadan, kami kembali berangkat berdua. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali bersama biro perjalanan lain, yaitu pada tahun 2014. Pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, apa sih yang membuat saya dan keluarga memilih untuk berulang kali melakukan perjalanan umroh bersama biro yang sama? Jawabannya sangat sederhana, yaitu kenyamanan dan pengalaman yang telah kami rasakan. Pembimbingnya sudah berpengalaman dan guru-gurunya juga sangat memahami kebutuhan kami. Kami sudah mengenal baik dengan direktur dan owner biro ini, yang tentunya membuat kami merasa lebih nyaman. Selain itu, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, lebih mendalam dan lebih terperinci, dibandingkan dengan biro lainnya yang hanya memberikan panduan dasar dan doa standar. Salah satu hal yang kami rasakan sangat berbeda adalah betapa pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang doa-doa yang dapat kita panjatkan di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah, tempat yang sangat kita rindukan di Madinah. Kami diberi kesempatan untuk mendalami doa-doa yang sangat spesial, dan tentunya ini memberikan pengalaman spiritual yang lebih bermakna dibandingkan dengan perjalanan umroh sebelumnya. Menabung untuk umroh menjadi hal yang kami lakukan dengan konsisten. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga terkesan sangat besar, namun bagi kami, itu bukanlah masalah. Kami menyisihkan penghasilan secara rutin, sedikit demi sedikit. Bahkan saya memiliki tabungan khusus yang saya sebut kaleng umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan uang receh 20.000 atau 50.000, saya selalu menyisihkannya untuk tujuan mulia ini. Dengan niat yang ikhlas dan pengharapan yang tinggi kepada Allah, kami yakin Allah akan mencukupi rezeki kami untuk dapat berangkat. Selain menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama di hari Jumat. Saya meyakini bahwa sedekah akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bahkan, dengan sedekah yang kami lakukan, Allah membalasnya lebih banyak lagi. Misalnya, setelah menghabiskan biaya besar untuk umroh, kami selalu merasakan kemudahan dan kelancaran rezeki yang datang dari arah yang tidak kami duga. Bagi saya, umroh bukan hanya tentang beribadah di tanah suci, tapi juga tentang mendoakan orang-orang yang kita cintai. Banyak sekali doa-doa yang saya titipkan untuk keluarga, saudara, teman-teman, bahkan bagi mereka yang membutuhkan doa. Dan alhamdulillah, banyak doa yang dikabulkan. Banyak dari mereka yang mengalami kelancaran dalam hidup, seperti anak yang sudah lulus kuliah, atau mereka yang diberi kemudahan dalam usaha dan kesehatan. Kini, setelah beberapa kali melakukan umroh, saya merasa banyak perubahan positif dalam hidup kami. Hidup kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak sudah bisa mandiri, dan yang terpenting, kami diberi kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik. Kami tidak lagi terbebani dengan masalah duniawi, dan yang utama adalah beribadah sebaik mungkin. Satu hal yang saya selalu ingat adalah, beribadah itu bukan hanya tentang fisik, tapi tentang hati yang tulus. Saya berpesan kepada keluarga dan teman-teman, terutama yang muda-muda, agar tidak menunda untuk beribadah. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu, ayo manfaatkan kesempatan untuk beribadah, seperti melakukan umroh dan haji, karena kesempatan itu sangat berharga dan tidak bisa diulang. Dan di setiap perjalanan umroh, kami juga menyampaikan doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa.
Ini adalah bentuk kebaikan yang dapat kami bagi dan tentunya menjadi amal jariah bagi kami. Allah yang Maha Pengasih akan membalas setiap doa dan niat baik kita dengan berlipat ganda. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa kehidupan ini tidak akan berarti tanpa keberkahan dari Allah. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan terus berdoa agar kita selalu diberi kesempatan untuk beribadah lebih baik, termasuk melakukan perjalanan umroh dan haji. Semoga doa kita semua dikabulkan, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk beribadah. Nama Nitur, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924 WhatsApp. ملابيك لحمابك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya cintai, semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman indah dalam perjalanan umroh bersama keluarga yang tentunya penuh berkah dan pelajaran yang sangat berarti. Pada tahun 2019, saya bersama keluarga, termasuk anak-anak, melakukan perjalanan umroh bersama Biro Perjalanan Esa Baitul. Kami berangkat berlima, dan di tahun berikutnya, tepatnya pada 2022, kami kembali melakukan umroh bersama biro yang sama. Tidak hanya itu, pada tahun 2023, tepatnya di bulan Ramadan, kami kembali berangkat berdua. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali bersama biro perjalanan lain, yaitu pada tahun 2014. Pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, apa sih yang membuat saya dan keluarga memilih untuk berulang kali melakukan perjalanan umroh bersama biro yang sama? Jawabannya sangat sederhana, yaitu kenyamanan dan pengalaman yang telah kami rasakan. Pembimbingnya sudah berpengalaman dan guru-gurunya juga sangat memahami kebutuhan kami. Kami sudah mengenal baik dengan direktur dan owner biro ini, yang tentunya membuat kami merasa lebih nyaman. Selain itu, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, lebih mendalam dan lebih terperinci, dibandingkan dengan biro lainnya yang hanya memberikan panduan dasar dan doa standar. Salah satu hal yang kami rasakan sangat berbeda adalah betapa pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang doa-doa yang dapat kita panjatkan di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah, tempat yang sangat kita rindukan di Madinah. Kami diberi kesempatan untuk mendalami doa-doa yang sangat spesial, dan tentunya ini memberikan pengalaman spiritual yang lebih bermakna dibandingkan dengan perjalanan umroh sebelumnya. Menabung untuk umroh menjadi hal yang kami lakukan dengan konsisten. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga terkesan sangat besar. Namun bagi kami, itu bukanlah masalah. Kami menyisihkan penghasilan secara rutin, sedikit demi sedikit. Bahkan saya memiliki tabungan khusus yang saya sebut kaleng umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan uang receh 20.000 atau 50.000, saya selalu menyisihkannya untuk tujuan mulia ini. Dengan niat yang ikhlas dan pengharapan yang tinggi kepada Allah, kami yakin Allah akan mencukupi rezeki kami untuk dapat berangkat. Selain menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama di hari Jumat. Saya meyakini bahwa sedekah akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bahkan, dengan sedekah yang kami lakukan, Allah membalasnya lebih banyak lagi. Misalnya, setelah menghabiskan biaya besar untuk umroh, kami selalu merasakan kemudahan dan kelancaran rezeki yang datang dari arah yang tidak kami duga. Bagi saya, umroh bukan hanya tentang beribadah di tanah suci,
tapi juga tentang mendoakan orang-orang yang kita cintai. Banyak sekali doa-doa yang saya titipkan untuk keluarga, saudara, teman-teman, bahkan bagi mereka yang membutuhkan doa. Dan alhamdulillah, banyak doa yang dikabulkan. Banyak dari mereka yang mengalami kelancaran dalam hidup, seperti anak yang sudah lulus kuliah, atau mereka yang diberi kemudahan dalam usaha dan kesehatan. Kini, setelah beberapa kali melakukan umroh, saya merasa banyak perubahan positif dalam hidup kami. Hidup kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak sudah bisa mandiri, dan yang terpenting, kami diberi kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik. Kami tidak lagi terbebani dengan masalah duniawi, dan yang utama adalah beribadah sebaik mungkin. Satu hal yang saya selalu ingat adalah beribadah itu bukan hanya tentang fisik, tapi tentang hati yang tulus. Saya berpesan kepada keluarga dan teman-teman, terutama yang muda-muda, agar tidak menunda untuk beribadah. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu, ayo manfaatkan kesempatan untuk beribadah, seperti melakukan umroh dan haji, karena kesempatan itu sangat berharga dan tidak bisa diulang. Dan di setiap perjalanan umroh, kami juga menyampaikan doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa. Ini adalah bentuk kebaikan yang dapat kami bagi, dan tentunya menjadi amal jariah bagi kami. Allah yang Maha Pengasih akan membalas setiap doa dan niat baik kita dengan berlipat ganda. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa kehidupan ini tidak akan berarti tanpa keberkahan dari Allah. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan terus berdoa agar kita selalu diberi kesempatan untuk beribadah lebih baik, termasuk melakukan perjalanan umroh dan haji. Semoga doa kita semua dikabulkan, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk beribadah. Nama Nitur, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924 WhatsApp. ملابيك لحمابك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya cintai, semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman indah dalam perjalanan umroh bersama keluarga yang tentunya penuh berkah dan pelajaran yang sangat berarti. Pada tahun 2019, saya bersama keluarga, termasuk anak-anak, melakukan perjalanan umroh bersama Biro Perjalanan Esa Baitul. Kami berangkat berlima, dan di tahun berikutnya, tepatnya pada 2022, kami kembali melakukan umroh bersama biro yang sama. Tidak hanya itu, pada tahun 2023, tepatnya di bulan Ramadan, kami kembali berangkat berdua. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali bersama biro perjalanan lain, yaitu pada tahun 2014. Pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, apa sih yang membuat saya dan keluarga memilih untuk berulang kali melakukan perjalanan umroh bersama biro yang sama? Jawabannya sangat sederhana, yaitu kenyamanan dan pengalaman yang telah kami rasakan. Pembimbingnya sudah berpengalaman dan guru-gurunya juga sangat memahami kebutuhan kami. Kami sudah mengenal baik dengan direktur dan owner biro ini, yang tentunya membuat kami merasa lebih nyaman. Selain itu, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, lebih mendalam dan lebih terperinci, dibandingkan dengan biro lainnya yang hanya memberikan panduan dasar dan doa standar. Salah satu hal yang kami rasakan sangat berbeda adalah betapa pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang doa-doa yang dapat kita panjatkan di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah,
tempat yang sangat kita rindukan di Madinah. Kami diberi kesempatan untuk mendalami doa-doa yang sangat spesial, dan tentunya ini memberikan pengalaman spiritual yang lebih bermakna dibandingkan dengan perjalanan umroh sebelumnya. Menabung untuk umroh menjadi hal yang kami lakukan dengan konsisten. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga terkesan sangat besar. Namun bagi kami, itu bukanlah masalah. Kami menyisihkan penghasilan secara rutin, sedikit demi sedikit. Bahkan saya memiliki tabungan khusus yang saya sebut kaleng umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan uang receh 20.000 atau 50.000, saya selalu menyisihkannya untuk tujuan mulia ini. Dengan niat yang ikhlas dan pengharapan yang tinggi kepada Allah, kami yakin Allah akan mencukupi rezeki kami untuk dapat berangkat. Selain menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama di hari Jumat. Saya meyakini bahwa sedekah akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bahkan, dengan sedekah yang kami lakukan, Allah membalasnya lebih banyak lagi. Misalnya, setelah menghabiskan biaya besar untuk umroh, kami selalu merasakan kemudahan dan kelancaran rezeki yang datang dari arah yang tidak kami duga. Bagi saya, umroh bukan hanya tentang beribadah di tanah suci, tapi juga tentang mendoakan orang-orang yang kita cintai. Banyak sekali doa-doa yang saya titipkan untuk keluarga, saudara, teman-teman, bahkan bagi mereka yang membutuhkan doa. Dan alhamdulillah, banyak doa yang dikabulkan. Banyak dari mereka yang mengalami kelancaran dalam hidup, seperti anak yang sudah lulus kuliah, atau mereka yang diberi kemudahan dalam usaha dan kesehatan. Kini, setelah beberapa kali melakukan umroh, saya merasa banyak perubahan positif dalam hidup kami. Hidup kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak sudah bisa mandiri, dan yang terpenting, kami diberi kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik. Kami tidak lagi terbebani dengan masalah duniawi, dan yang utama adalah beribadah sebaik mungkin. Satu hal yang saya selalu ingat adalah beribadah itu bukan hanya tentang fisik, tapi tentang hati yang tulus. Saya berpesan kepada keluarga dan teman-teman, terutama yang muda-muda, agar tidak menunda untuk beribadah. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu, ayo manfaatkan kesempatan untuk beribadah, seperti melakukan umroh dan haji, karena kesempatan itu sangat berharga dan tidak bisa diulang. Dan di setiap perjalanan umroh, kami juga menyampaikan doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa. Ini adalah bentuk kebaikan yang dapat kami bagi, dan tentunya menjadi amal jariah bagi kami. Allah yang Maha Pengasih akan membalas setiap doa dan niat baik kita dengan berlipat ganda. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa kehidupan ini tidak akan berarti tanpa keberkahan dari Allah. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan terus berdoa agar kita selalu diberi kesempatan untuk beribadah lebih baik, termasuk melakukan perjalanan umroh dan haji. Semoga doa kita semua dikabulkan, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk beribadah. Nama Nitur, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924 WhatsApp. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya cintai, semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman indah dalam perjalanan umroh bersama keluarga yang tentunya penuh berkah dan pelajaran yang sangat berarti. Pada tahun 2019, saya bersama keluarga, termasuk anak-anak,
melakukan perjalanan umroh bersama Biro Perjalanan Esa Baitul. Kami berangkat berlima, dan di tahun berikutnya, tepatnya pada 2022, kami kembali melakukan umroh bersama biro yang sama. Tidak hanya itu, pada tahun 2023, tepatnya di bulan Ramadan, kami kembali berangkat berdua. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali bersama biro perjalanan lain, yaitu pada tahun 2014. Pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, apa sih yang membuat saya dan keluarga memilih untuk berulang kali melakukan perjalanan umroh bersama biro yang sama? Jawabannya sangat sederhana, yaitu kenyamanan dan pengalaman yang telah kami rasakan. Pembimbingnya sudah berpengalaman dan guru-gurunya juga sangat memahami kebutuhan kami. Kami sudah mengenal baik dengan direktur dan owner biro ini, yang tentunya membuat kami merasa lebih nyaman. Selain itu, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, lebih mendalam dan lebih terperinci dibandingkan dengan biro lainnya yang hanya memberikan panduan dasar dan doa standar. Salah satu hal yang kami rasakan sangat berbeda adalah betapa pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang doa-doa yang dapat kita panjatkan di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah, tempat yang sangat kita rindukan di Madinah. Kami diberi kesempatan untuk mendalami doa-doa yang sangat spesial, dan tentunya ini memberikan pengalaman spiritual yang lebih bermakna dibandingkan dengan perjalanan umroh sebelumnya. Menabung untuk umroh menjadi hal yang kami lakukan dengan konsisten. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga terkesan sangat besar. Namun bagi kami, itu bukanlah masalah. Kami menyisihkan penghasilan secara rutin, sedikit demi sedikit. Bahkan saya memiliki tabungan khusus yang saya sebut kaleng umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan uang receh 20.000 atau 50.000, saya selalu menyisihkannya untuk tujuan mulia ini. Dengan niat yang ikhlas dan pengharapan yang tinggi kepada Allah, kami yakin Allah akan mencukupi rezeki kami untuk dapat berangkat. Selain menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama di hari Jumat. Saya meyakini bahwa sedekah akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bahkan, dengan sedekah yang kami lakukan, Allah membalasnya lebih banyak lagi. Misalnya, setelah menghabiskan biaya besar untuk umroh, kami selalu merasakan kemudahan dan kelancaran rezeki yang datang dari arah yang tidak kami duga. Bagi saya, umroh bukan hanya tentang beribadah di tanah suci, tapi juga tentang mendoakan orang-orang yang kita cintai. Banyak sekali doa-doa yang saya titipkan untuk keluarga, saudara, teman-teman, bahkan bagi mereka yang membutuhkan doa. Dan alhamdulillah, banyak doa yang dikabulkan. Banyak dari mereka yang mengalami kelancaran dalam hidup, seperti anak yang sudah lulus kuliah, atau mereka yang diberi kemudahan dalam usaha dan